Saudari-saudara yang terkasih, ada seorang santo namanya Santo Yohanes Kaniltus, seorang Polandia, kelahiran tahun 1390, jadi sudah kira-kira ya 800 tahun yang lalu lah, 1390 hampir. Sebagai seorang anak, ia anak yang baik dan saleh, dan kemudian ia memilih untuk menjadi seorang imam yang pintar, yang sangat dekat dengan orang-orang miskin, sangat lembut hati, sederhana, dan dia mempunyai kebiasaan untuk berziarah ke Roma jalan kaki dari Polandia dengan hanya membawa satu ransel di punggungnya. Itu bukan jalan kaki dari Pontianak ke Singkawang, walaupun itu sudah cukup jauh, 140 km kurang lebih. Tapi dari Polandia ke Roma itu ribuan kilometer, lebih lebar dari Sabang sampai Merauke, lebih jauh dari itu. Dalam hidupnya 4 kali dia menjalankan ziarah jalan kakinya dengan hanya bawa satu ransel, dan sambil berjalan dia berdoa. Satu kali dari pengalaman ziarah jalan kaki ribuan kilometer itu dari Polandia ke Roma, Italia, Eropa Timur ke Eropa Barat, atas ke bawah, ia dihadang oleh sekelompok perampok yang merampok kantong yang berisi uang bekal perjalanannya. Lalu para perampok itu memaksa dia untuk menyerahkan seluruh uang yang dimilikinya, dan mereka bertanya, masih punya uangmu? Tidak ada lagi, sudah habis semua. Yang kalian ambil ini sudah semua bekalku untuk perjalanan ke Roma. Lalu dia dilepaskan. Tidak begitu jauh, kira-kira mungkin sekitar 2-3 menit dia jalan. Dia ingat, ternyata dia masih menjahitkan beberapa keping emas di daerah jahitan bajunya untuk hal-hal yang darurat. Dia teringat, masih ada beberapa keping emas di sini. Lalu dia buru-buru lari kembali menemui para perampok tersebut. Dan dia katakan, saya minta maaf, saya minta ampun karena saya telah berbohong kepada kalian. Saya masih punya beberapa keping emas di sini. Ambillah. Karena tadi saya lupa ketika saya bilang bahwa tidak punya lagi uang. Dan para perampok itu begitu terharu, malu, sehingga daripada mereka mengambil kepingan emas yang diserahkan oleh si Yohanes Kaniltus itu, mereka malah mengembalikan semua uang yang telah mereka rampas kepada santo kita ini. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini gereja menutup tahun liturgi dengan perayaan Kristus Raja Semesta Alam. Dalam bacaan yang kita dengarkan dalam Injil tadi, dikatakan dengan jelas bahwa Yesus mengakui dirinya adalah Raja. Ketika Pilatus bertanya, engkaukah Raja? Untuk itulah aku datang. Untuk itulah aku lahir. Untuk itulah aku datang. Jadi Yesus tidak menolak sebutan predikat dia sebagai Raja. Bahkan nanti kita lihat semua itu ada selalu di atas salib itu yang ditulis oleh Pontius Pilatus kan, waktu dia disalibkan ada tulisan dalam 3 bahasa. Bahasa Latin itulah bahasa Romawi, bahasa Ibrani bahasa yang dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk doa, dan bahasa Aram itulah bahasa ibu dalam bahasa Yesus. Tapi yang kita lihat adalah bahasa singkatan dari bahasa Latin. INRI.
I itu adalah Yesus, karena orang Latin baca Y pakai I. Yesus. N Nazarenus, dari Nazaret. Rex, raja. Judeorum, orang Yahudi. Inilah Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Pemakluman dari Pontius Pilatus tentang siapa Yesus. Dari hakim musuh Yesus memproklamirkan ke dunia, inilah raja orang Yahudi. Tetapi kerajaan Yesus bukan kerajaan politik. Karena kata Yesus, kalau aku memang raja dunia ini, tentu hamba-hambaku akan datang, akan membela aku. Seperti sekarang kan, ada seorang yang misalnya punya penguasa, lalu tiba-tiba ada membuat pembelanya di situ. Bela A, bela B, cyber army, macam-macam lah di situ. Cyber army, bela ini. Bukan, Yesus tidak perlu cyber army. Tidak perlu benteng A, benteng B, benteng C. Kenapa? Karena Yesus raja yang berbeda dengan raja dunia. Dia bukan penguasa politik. Dia bukan penguasa ekonomi. Dia bukan penguasa daerah, wilayah, kekuasaan. Dia mempunyai sifat raja yang berbeda. Dia adalah raja yang mewartakan kebenaran. Untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Dan menarik kalau nanti kita lihat sifat dari kerajaan Yesus kalau kita mendengarkan dengan baik prefasi nanti. Dengarkan dengan baik prefasi nanti. Di situ digambarkan apa inti dari kerajaan Yesus. Dikatakan di situ Yesus adalah raja kebenaran yang pertama, seperti dalam Injil. Lalu kedua dikatakan raja kehidupan. Lalu yang ketiga dikatakan raja kekudusan. Keempat, Yesus adalah raja karunia. Kemudian raja keadilan, raja kasih, dan raja damai. Inilah sifat dari kerajaan Yesus. Kebenaran, kehidupan, kekudusan, karunia, keadilan, kasih, dan damai. 7 ini mewakili sifat-sifat baik lainnya. Dan ini yang dibawa oleh Yesus ke dunia kita ini. Bukan angkatan bersenjata, bukan kekuatan uang, bukan dominasi kekuasaan, tapi kebenaran, kehidupan, kekudusan, karunia, keadilan, kasih, dan damai. Nah, Yesus sudah pergi sekarang. Tidak ada lagi yang bisa kita lihat dari sosoknya. Tetapi kerajaan Kristus tetap hidup di dunia ini dalam gereja. Karena gereja adalah perpanjangan, adalah tubuh Kristus yang nampak. Dan siapa gereja? Kita semua adalah gereja. Bukan bangunan ini. Ini adalah gedung yang bisa roboh, yang bisa musnah. Tapi kita adalah gereja yang hidup, yang akan selalu digantikan oleh gereja-gereja yang lainnya. Selama masih ada orang percaya kepada Kristus, beriman pada Kristus, gereja tetap ada. Boleh dihancurkan semua gereja di dunia ini, tetapi gereja yang hidup tetap ada. Selama ada orang yang masih beriman kepada Kristus. Dan kalau begitu, selama masih ada orang beriman kepada Kristus, kerajaan Kristus tetap hadir dan nyata di dunia ini.
melalui hidup kita sebagai sahabat-sahabat Yesus, murid-murid Yesus, anak-anak Allah dari satu Bapa yang sama. Itu berarti bahwa kalau kita ingin menampakkan kerajaan Kristus kepada dunia ini, kita harus menampakkan ketujuh sifat kerajaan Kristus tersebut. Tidak ada jalan lain. Kita harus menjadi pewarta kebenaran, bukan pewarta kebohongan, fitnah, gosip, isu. Itu yang pertama, berani membela kebenaran. Seperti Santo Yohanes Kaniltus tadi. Dia tahu risikonya nanti uangnya akan, emasnya juga akan diambil, mungkin dia akan dipukuli karena dianggap membohong. Tetapi justru kebenaran yang diwartakannya mengembalikan semua miliknya kepadanya kembali. Mentobatkan para perampoknya. Dan seperti Yesus mewartakan kebenaran, risiko dia mati di salib, tetapi dia membawa keselamatan bagi semua manusia. Kebenaran yang memerdekakan kita dari penjajahan dosa dan maut. Itu yang pertama, berani membela kebenaran dalam hidup kita. Walaupun resiko yang kita hadapi tidak nyaman. Bisa kita diusir orang, bisa kita diejek orang, bisa kita dihina orang lain, bisa disingkirkan orang lain. Tetapi inilah gereja sebagai kerajaan Kristus, gereja yang berani membela kebenaran. Kedua, kita berani mempromosikan budaya kehidupan, bukan kematian. Kita membela budaya kehidupan. Sekarang kita lihat banjir di mana-mana. Sintang dan daerah hulu sudah sebulan lebih banjir. Itu budaya kematian. Kenapa? Kerusakan alam yang disebabkan oleh kerakusan manusia telah menghancurkan kehidupan di sana. 1 bulan lebih orang-orang tidak bisa beraktivitas dengan normal. Semua yang tidak punya lantai kedua harus mengungsi entah kemana. Yang punya rumah lebih tinggi hanya tinggal di atas, melihat terus jalan menjadi sungai besar. Tak bisa bekerja. Kehidupan dirusak oleh kita yang rakus ini. Membela kehidupan bukan mencari kematian. Yang ketiga, berani mewartakan kekudusan dan karunia. Hendaklah kamu kudus, sebab aku ini kudus, kata Tuhan. Ini adalah tugas kita, menjadi orang-orang kudus. Tak usah pikir bahwa menjadi orang kudus harus selalu buat mukjizat, bisa terbang kalau sedang berdoa, atau bisa mencari barang hilang, atau menyembuhkan orang. Bukan. Itu kekudusan yang khusus. Tapi kekudusan yang diminta dari kita adalah kita menjalankan kewajiban kita sebagai orang Kristen, iman Kristen dengan setia setiap hari. Kalau jadi seorang ibu, ibu yang baik, bapak, bapak yang baik, anak-anak yang patuh kepada Allah dan orang tua, karyawan-karyawan yang setia dan bertanggung jawab, jujur. Tidak usah berpikir yang aneh-aneh untuk menjadi orang kudus. Jalankanlah tanggung jawab kita, tugas kita dengan sebaik mungkin, sesetia mungkin, dalam kegembiraan, dalam sukacita. Kita akan mencapai kekudusan dengan hal seperti itu. Mewartakan karunia, menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi kutuk. Di mana kita hadir, kita membawa sukacita. Di mana kita hadir, kita membawa kebaikan. Di mana kita hadir, kita membawa berkat dan karunia bagi orang lain. Bukan di mana kita datang, semua orang lari.
Di mana kita menyapa di grup, tak seorang pun berani menjawab. Itu bukan berkat, tapi ketakutan, ketidaksenangan. Jadi hadir sebagai berkat bagi sesama. Membela keadilan. Tidak gampang karena kita ini cenderung egois. Yang bukan hak kita pun kita ambil. Makanya korupsi banyak kan itu. Pencurian banyak. Karena yang bukan hak kita ambil. Kita tidak bertindak adil kepada sesama. Bahkan kita mungkin tidak adil pada diri sendiri pun. Adil dalam hidup bersama, memberikan kepada orang lain apa hak mereka. Walaupun mungkin kita sangat ingin barang ini, tetapi bukan hak saya. Bersikap berani memberikan yang terbaik bagi sesama. Bukan pertama-tama merampas yang terbaik untuk diri saya sendiri. Adil kepada sesama, adil kepada Tuhan yang telah memberikan begitu banyak kepada kita. Dan mungkin kita untuk memberikan 5 menit pun kepada Tuhan setiap hari sudah capek. Aduh, tak bisa lagi Tuhan, sudah ngantuk. Pada Tuhan memberikan 24 jam sehari kepada kita. Setiap hari. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi kita untuk 5 menit, 10 menit untuk Tuhan pun selalu punya alasan. Dalih, tidak bisa Tuhan. Capek, sibuk. Hati tidak sedang mood. Moodnya kacau. Lain kalilah Tuhan. Mewujudkan kasih. Saya pikir saudara-saudari, saya tak usah panjang lebar tentang yang ini. Kita tahu inti dari seluruh kitab suci, inti dari seluruh sabda Allah adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan dan segenap jiwa kita. Dan mengasihi manusia, kata Yesus, seperti dirimu sendiri, atau dalam Injil Yohanes dikatakan mengasihi sesama seperti aku mengasihi kamu. Mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Dan kita tahu bagaimana Yesus mengasihi kita. Dan terakhir, mewartakan damai. Kehadiran kita membawa keteduhan dan ketenangan. Damai. Bukan perselisihan. Bukan percekcokan. Bukan istilah orang Teochew, longhui gitu loh. Mendorong api. Di mana ada orang berselisih, bukannya kita mendamaikan mereka, malah kita menambah bensin ke situ. Kita pembawa damai, sebab Yesus adalah juru damai, raja damai. Nanti sebentar lagi kita akan menyanyikan, kita akan mendengarkan kata-kata tersebut, karena 1 bulan lagi Natal akan tiba. Raja damai. Dan kita pengikutnya, apakah memang pembawa damai atau justru perusak damai? Menjunjung kedamaian atau meniadakan kedamaian. Setiap hari, mungkin setiap hari atau paling tidak waktu kita merayakan Ekaristi, kita pasti mendoakan doa Bapa kami. Ibadat sabda pun mungkin Bapa kami. Salah satu kalimat yang kita doakan di situ adalah datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Kita doakan, kita harapkan datanglah kerajaanmu. Tapi apa arti doa? Setiap kali kita berdoa berarti kita harus berani juga mewujudkan isi doa tersebut. Datanglah kerajaanmu, berarti kita harus menghadirkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Bukan hanya menyuruh Tuhan menurunkan kerajaannya. Kita bertanggung jawab untuk menghadirkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Nah, kalau kita berani berdoa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, maka kita juga berani menjalankan, mewujudkan paling tidak ketujuh sifat yang telah disebutkan untuk kerajaan Kristus. Kebenaran, kehidupan, kekudusan,
berkat atau karunia, keadilan, kasih, dan damai. Kalau tidak, maka doa kita hanyalah kata-kata kosong belaka, hampa belaka. Amin.